Maka di sini terlihat Muhammad membuat perbedaan. Kalau ada orang miskin, orang buta, Muhammad mukanya sepet. Tapi kalau ada orang kaya datang kepada Muhammad, Muhammad langsung melayani. Coba KTP Anda percaya nggak bahwa Magiasa ini seorang muslim? Ya kalau dari langsung saya percaya karena saya belajar Islam, saya dan Katolik, tapi saya mualaf. Oke, coba. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء Stop, jangan banyak-banyak, nanti KTP meninggal. Oke, jalan. KTP baca surat yang pertama. Sebenarnya bukan itu Mas Edi. Wah. Bentar, KTP tenang. Saya mau bertanya, tenang. Tadi Anda memfitnah Al-Magiasa sebagai seorang yang bukan muslim, padahal dia dari lahir dia udah Islam. Sementara Anda mualaf balik Kristen balik Islam karena Anda takut dengan ancaman jungkir yang keras. Saya tahu. Anda takut. Tenang, oke. Nah, saya bicara dulu, nanti Anda bicara. Nah, saya tahu. Dulu Anda masuk Islam. Kemudian Anda keluar lagi dari Islam. Lalu banyak ancaman-ancaman kepada Anda. Kamu mempermainkan agama Islam, lalu Anda dicari karena ketakutan, maka kamu masuk ke. Halo sahabat, bagaimana kabar kalian? Saya berharap kalian baik-baik saja. Di video kali ini teman-teman sangat sensitif dan sensitif parah. Saya tidak akan masuk ke ranah bagaimana di luar dari Kristen, tetapi saya akan masuk ke ranah Kristen. Pelayan-pelayan yang menjadi pendeta ataupun menginjili, melayani seluruh umat Kristen. Di sini di TV menyinggungnya teman-teman, dan ini sangat penting. Bagaimana perlakuan pelayan ini kepada orang kaya ataupun pelayan ini kepada orang miskin. Dua hal yang berbeda, tetapi jika dimaknai bagaimana pelayanan seharusnya dilakukan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yang diajarkannya kepada kita, itu harus kita terapkan teman-teman, dan ini sangat penting. Apalagi pada saat nanti Edis menyinggung bagaimana di agama di luar dari Kristen, kalian yang menyikapinya bagaimana teman-teman. Untuk itu langsung saja kita dengarkan videonya. Coba kamu dengarkan. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau ia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang-orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Maka di sini terlihat Muhammad membuat perbedaan. Kalau ada orang miskin, orang buta, Muhammad mukanya sepet. Tapi kalau ada orang kaya datang kepada Muhammad, Muhammad langsung melayani. Makanya saya bilang Muhammad inilah, kalau zaman sekarang Muhammad ini adalah ulama-ulama yang mata duitan. Nah itu yang bagi saya tuduhan. Menurut saya itu tuduhan dari Ini jelas ayatnya di mana? Tuduhan yang benar. Oke, dia membedakan nggak antara seorang buta dengan orang pembesar, orang-orang kaya? Iya, sebagai manusia dia awalnya begitu, tapi setelah ditegur dia tuh Kita nggak bicara setelah dia ditegur. Kita bicara, Anda ini kok aneh sih yang dibahas lain. Kita tidak bicara mengenai setelah Muhammad ditegur. Yang pertama dan terakhir kali. Kita berbicara mengenai kenapa ayat ini ada, yaitu karena dia membedakan orang, dia bedain kelas nih. Kalau kelas orang-orang buta, pengemis, apa itu. Ini makanya muka dia itu sepet kalau ada orang kayak begitu datang kepada dia. Karena tidak ada duitnya. Tapi nggak usah menggiring bahwa dia begitu. Loh, kok dia begitu? Terus ayat ini kenapa dia bilang begini? Kalau dia nggak begitu? Tapi sebelum-sebelumnya kan dia nggak kayak gitu. Bang, di sini seolah-olah sebelum-sebelumnya Nabi Muhammad tetap memperlakukan orang. Kalau sebelum-sebelumnya dia tidak seperti itu, lantas kenapa ada ayat ini, Peyang? Ayat itu karena memang bertepatan dengan dia sedang merencanakan perdamaian untuk orang-orang kafir itu. Jadi dia sementara. Dari mana kamu dapat itu? Dari mana kamu dapat dia sedang mengadakan perdamaian? Ya, itu saya sudah pernah baca tafsir menurut mana tunjukin. Itu yang tadi kamu baca. Adapun orang-orang kafir yang merasa dirinya serba cukup itu. Nggak ada di situ dikatakan kafir. Nggak ada di situ dikatakan kafir. Adapun orang-orang yang merasa dirinya serba cukup, maksudnya para pembesar Quraisy, mereka Muhammad langsung melayani mereka. Berarti jelas ayat ini menunjukkan karakter seorang Muhammad. Dia membedakan orang-orang miskin dan orang-orang kaya. Kalau orang miskin datang kepada Muhammad, Muhammad berwajah masam. Kalau orang kaya datang kepada Muhammad, Muhammad melayaninya. Ini ibarat kata ada pemuka agama zaman sekarang. Pemuka agama zaman sekarang, baik yang Islam, yang Kristen, banyak kayak begini. Ya, misalnya begini. Ada jamaah miskin. Pak Ustadz atau Pak Pendeta, saya ini mau berkonsultasi, mau bertanya seputar masalah hidup begini. Oh, saya sibuk. Saya nanti ada panggilan ceramah di sini. Tapi kalau yang nelpon domba yang gemuk atau jemaah yang masih gede-gede, Pak Ustadz atau Pak Pendeta, saya mau konsul. Oh, siap. Karena apa? Karena sodakohnya besar. Nah, ini. Karakter Muhammad itu sangat bertolak belakang dengan karakter Yesus. Sangat bertolak belakang. Yesus di dalam Injil adalah sosok yang mengkritik, mencemooh para orang-orang pemuka-pemuka agama seperti itu. Justru Tuhan Yesus digambarkan di dalam Bible paling sering bercengkrama dengan orang-orang miskin, dengan orang-orang kelas bawah. Bahkan dikatakan berbahagialah kamu yang miskin. Beda jauh, Bang. Tapi yang saya tidak sepakat dari Bang Edis ini, Bang Edis membuat kesimpulan seolah-olah Nabi Muhammad dari awal itu dia seperti itu. Padahal itu kasus pertama dan terakhir. Tapi kamu sudah mengakui bahwa di sini dia membedakan orang.
Ya dalam konteks itu karena memang lebih besar masalahnya itu. Oke, dia Masalahnya membedakan masalah orang. yang dihadapi. Dia memperlakukan orang miskin dan orang kaya dengan berbeda, betul? Ya tapi setelah dia tegur kan dia bertobat. Orang Iya, kita nggak usah ngomong sebelum bertobat. Kita ngomong pada waktu ini dia begitu, betul? Ya iya. Iya, Kenapa akhirnya jangan? diakui dia. Makanya Tapi ketika kenapa- saya mengatakan Muhammad di dalam Al-Quran digambarkan sebagai sosok yang demikian, ya jangan protes. Memang gitu. Loh, itu saya tidak protes muka masanya, saya protes abang membuat tuduhan bahwa Nabi Muhammad dari awal itu begitu. Padahal itu hanya kasus pertama dan terakhir. Dari mana Anda tahu itu kasus Itu kan pertama dan benar. terakhir? Ada ayat lain. Oh, kita tunjukkan ayat lainnya. Kalau mau mengadakan pembicaraan khusus dengan Muhammad harus bayar. Enggak. Perhatikan ya. Nih. Kita akan tunjukkan ayat di dalam Al-Quran. Kalau orang mau ngomong sama Muhammad, bayar dulu coy. Surat Al-Mujadalah ayat yang ketiga. Mereka tidak tahu Muhammad seorang yang kalau dikit-dikit duit. Kamu tidak tahu. Ya. Baik, saya akan balikan dulu kamera saya. Tidak tahu dia Muhammad yang seorang dikit-dikit duit. Duit. Perhatikan. Terserah, itu menurut Anda. itu Menurut saya Anda. ini menurut orang gimana? Surat Al-Mujadalah ayat 13. Nanti kamu cek dulu, jangan-jangan ini Quran editan saya. Coba kita baca. Apabila kamu takut akan menjadi miskin karena kamu memberikan sodakoh sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul, apakah kamu takut? Takut nggak kamu miskin kalau mau mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Itu konteksnya. Ini harus paham konteksnya. Konteks apa lagi sih? Lihat. Apakah kamu takut akan menjadi miskin karena kamu Iya. memberikan sodakoh sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Itu ayat itu berbicara tentang orang-orang yang suka mau mengajukan hal-hal kepada Nabi, tapi mereka itu kayak tidak ada keikhlasan untuk bersedekah, mau membantu. Oke, jadi kalau mau ngomong, kalau mau bicara dengan Nabi wajib sodakoh nggak? Ya nggak wajib, memang di situ perintahnya wajib. Coba ya, kita buka nih. Tuhan itu sedang dalam posisi mau menyampaikan bahwa kita itu sebenarnya harus ikhlas kalau kita mau membantu bersedekah, berdakwah di jalan Nabi itu. Itu kan sindiran halus pada orang-orang yang maunya minta dibantuin doang, tapi nggak mau mengorbankan apa-apa. Kita hidup ini untuk mengorbankan pengabdian, itu tujuannya. Jadi jangan karena punya Nabi kita andalin aja Nabi kita semuanya. Baik. Kita yang menderita penyakit tapi mau Nabi kita yang disuntik, itu kan kayak gitu. Ya, memang orang Islam ini memang mereka kalau jawab yang ngarang, bukan ngarang. Ngarang aja ngarang. Coba ya. Jadi kayak begitu. Biar kita berikan argumentasi biar yang menonton Coba menilai. nih kita baca ayat sebelumnya nih biar kamu nggak ini. Nih kita baca ayat sebelumnya ini. Surat Al-Mujadalah ayat yang ke-12. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sodakoh. Tapi ditambahin sama pengarang pengedit Al-Quran ini ditambahin kepada orang miskin. Gak ada di sini kepada orang miskin ya, kepada Muhammad ya. Cuman sebentar. Cuman para dengar, tenang. Para penerjemah Al-Quran ini, dia itu mencium aroma, dia itu curiga, atau dia itu tahu bahwa Muhammad mata duitan, makanya dibikin kepada orang miskin. Ini, kata dalam kurung kepada orang miskin ini nggak pernah ada. Ini adalah upaya orang-orang untuk mengaburkan makna sebenarnya. Padahal, dengar, tenang, nanti kamu bicara. Hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sodakoh sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu dan lebih bersih. Jika kamu tidak memperoleh, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terus, ayat 13-nya. Lihat ya. Apakah kamu takut karena kamu memberikan sodakoh sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya, maka Allah telah memberi taubat kepadamu dan seterusnya. Ini. Jadi barang siapa yang mau ngomong, mau konsultasi kepada Nabi, wajib sodakoh. Bukan kepada orang miskin, ya kepada Muhammad di situ. Setor duit dulu. Oke, sekarang waktu saya. Kepada orang miskin. Sekarang waktu saya. Sini. Bagaimana Muhammad ngurusin orang miskin, istrinya saja banyak gimana? Sekarang waktu saya udah Bang Edis, kita diskusi pakai aturan. Sebentar, saya tanya dulu, istrinya Muhammad banyak nggak? Aduh, Bang Edis baru tanya pertanyaan tadi. Bang Edis mau mencampur aduk semua pertanyaan, bagaimana saya mau jawab? Enggak, Saya sebelum jawab satu. saya tanya dulu, Muhammad istrinya banyak nggak? 4, sudah. Sekarang Wah, dari mana? tunggu. Kita sebutkan kalau 4. Sebutkan kalau 4. Saya jawab Aisyah, satu tadi dulu. Hafsah. Saya jawab tadi dulu. Zainab, Umi Maktum, Adiknya udah. terus kemudian Maria Al-Qibtiyah, belum lagi budak-budaknya. Setidak-tidaknya sejarah Islam mencatat ada 13 istri Muhammad. Pertanyaan Kalau kita saya, bagaimana mungkin mungkin begitu- Muhammad tenang? Bagaimana mungkin Muhammad tidak banyak keperluannya? Pasti dia perlu banyak uang karena istrinya 13. Bagaimana mungkin kamu percaya ada orang istrinya 13 tapi kebutuhannya 1 juta sebulan? Terus Solomo yang istrinya 700 itu? Jelas, Gimana? dia banyak istrinya, banyak keperluannya, makanya banyak duitnya. Bagaimana mungkin dia banyak istri, gak banyak duit? Mau? Kau pikir mau perempuan?
Salomo yang disini tidak benar. Silakan. Selanjutnya. Oke, yang tadi, soal yang tadi. Kan tidak ada ditulis itu sedekah, cuma sedekah. Tidak ada namanya Nabi Muhammad, tapi para penafsir ini membuat makna dalam kurung. Itu tambahan dari para penafsir. Karena mencoba menafsirkan kan. Nah, sekarang Bang Idris mau menafsirkan juga sendiri bahwa itu untuk Muhammad. Terus sedekah itu dibayarkan ke siapa kalau dia mau bicara sama Muhammad? Ya, seandainya dibayarkan ke Muhammad juga digunakan itu untuk keperluan umat. Ya, masalah itu nanti itu asumsi liarmu. Yang jelas, kalau orang mau datang kepada Nabi, mau bicara kepada Nabi, maka dia harus berinfak sodakoh di situ, betul? Tapi tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan. Benar-benar. Aduh, ntar lagi saya guling pasir nih. Ntar. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, maka hendaklah kamu mengeluarkan sodakoh. Berarti diperintahkan nggak untuk mengeluarkan sodakoh kalau mau ngomong sama Muhammad? Jadi itu perintah dari Makanya Muhammad, dari ini Tuhan? Muhammad ini Yusuf Mansur itu terinspirasi dari Muhammad. Terus Makanya yang Yusuf perintah Mansur setiap ngomong harus infak sodakoh. Terus yang kalimat itu Muhammad yang perintah dari Muhammad atau dari Tuhan ya? Coba. Menurut orang-orang Islam yang sudah kena prank sama Muhammad, yaitu dari Allah. Padahal Allah ada. Itu menurut Anda. Allah itu ada untuk memuluskan aksinya Muhammad. Kenapa saya bilang begitu? Karena setiap Muhammad memiliki sebuah keinginan, pasti ada ayat yang mendukungnya. Bahkan sahabatnya Muhammad kalau punya keinginan, dia ngomong dulu sama Muhammad, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau tempat ini kita jadikan sebagai tempat sholat?" Maka turunlah ayat, "Jadikanlah makom ini sebagai tempat sholat." Makanya saya bilang, Al-Quran itu bukan dari Tuhan pencipta alam. Al-Quran itu dari untuk meluruskan aksinya. Kalau Anda bilang begitu, saya juga bisa bilang Alkitab itu bukan dari Tuhan. Bang, tidak ada di dalam kekristenan yang percaya bahwa buku Bible itu jatuh dari langit. Terus? Ya memang itu ditulis oleh manusia. Buku itu berisi kesaksian tentang yang terjadi. Peristiwa yang benar-benar realita nyata di situ terjadi. Misal, Ditulis oleh siapa? ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berkumpul, bermufakat untuk mencari daya upaya untuk membunuh Yesus. Jelas. Ayatnya. Ya kan? Lalu ditulis oleh siapa? Ya ditulis oleh para saksi mata lah, gimana? Markus itu kan bukan salah satu saksi mata. Kau jangan lari kemana-mana. Intinya, walaupun Markus bukan saksi mata dan lain sebagainya, isi Quranmu banyak nyontek dari situ. Tapi Markus kan bukan salah satu dari murid Yesus, tapi kenapa? Anggap nih, kalian ini membahas orang Islam ya. Ini anggaplah ini satu kebenaran dari pihak kalian. Kalian mengatakan bahwa yang tertulis dalam Injil itu adalah kitab wartawan, karangan wartawan, bukan dari Tuhan dan lain sebagainya. Anggaplah itu, ya. Anggaplah itu adalah sebuah kebenaran. Pertanyaan saya kepada kamu, kenapa isi Quran menyontek daripadanya? Ya karena Nabi Muhammad itu memang rangkaian lanjutan dari kitab-kitab sebelumnya. Tapi kitab-kitab sebelumnya itu hanya untuk periode dan umat tertentu pada waktu itu, maka dia tidak terjaga kemurniannya. Al-Quran Tapi menyalin Allah hal-hal disuruh beriman kepadanya. Ya, Al-Quran menyalin hal-hal yang sesuai. Yang Menyalin, masih bisa ya, Al-Quran menyalin hal-hal yang jadi ada kitab karangan wartawan, Al-Quran menyalin dari dalamnya. bukan menyalin, saya salah sebut. Tunggu, saya jelaskan dulu. Tadi kamu bilang menyalin dari dalamnya. Salah sebut. Jadi di dalam Al-Quran itu ada kisah-kisah tentang kisah yang diceritakan juga pada kitab-kitab sebelumnya. Yang Nah, kemudian berarti dimasukkan dalam Al-Quran mengutip dari kitab-kitab Injil yang kata kalian wartawan, buku wartawan. Ya karena memang dari satu sumber yang sama. Tadi katanya dari wartawan, sekarang dari sumber yang sama. Gimana sih? Sumber yang sama, tapi karena untuk periode tertentu itu maka ada hal Tenang. yang diselewengkan. Injil Lukas adalah kitab karangan wartawan, betul? Pokoknya dari Injil Lukas, Matius semuanya itu. Oke, ada Injil hal Lukas yang- karangan wartawan, benar atau salah? Ada yang murni, ada yang sudah dimasuki catatan. Oke, jadi dari mana? Dari wartawan? Pokoknya sudah dipengaruhi dari tulisan manusia. Ya, Meskipun ada tidak kau yang di bawah sana ditanya dari wartawan atau apa. Tabiatmu sama seperti Rudy Iskariot. Walaupun botol, walaupun nggak tahu apa-apa, yang penting nanti setelah debat dengan Edis TV dapat follower. Gimana bang? Ini bang. Ya silakan. Status- Anda tidak setuju dengan perkataan saya, silakan patahkan argumen-argumen saya. Hal yang paling penting dan mendasar apa yang kamu dengar dari saya, kemudian yang ingin Anda patahkan. Ya kalau saya sih setuju sih ya bang pendapat abang ini sih. Semua pendapat bang Edis. Setuju. Coba kita tes dulu keislamannya nih. Coba bang, baca surat Al-Quran, coba. Bacakan surat Al-Quran, coba silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sah ini muslim nih, sah muslim. Sah. Coba, apa yang Anda dengar dari saya? Apa yang Anda dengar dari saya? Dan itu hal yang sangat fundamental, tetapi Anda setuju? Soal apa ya? Tadi tuh saya menarik itu soal yang surat itu Bang, yang Nabi Muhammad itu apa? Bahwa kita itu harus ngasih apa? Sedekah ya? Iya, sedekah. Kalau kita mau ketemu sama Muhammad, mau ngomong sama Muhammad, kita wajib kasih sedekah. Ya, saya baru tahu juga itu suratnya Al-Mujasiyah ya? Al-Mujadalah. Mujadalah, iya. Al-Mujadalah ya. Ya itu tafsir apa ya Bang? Itu bukan tafsir Bang, itu jelas-jelas ayatnya di situ, jelas. Kalau mau berbicara kepada Rasul, maka seorang itu wajib memberikan sodakoh. Cuman dibikin dalam tanda kurung kepada orang miskin, padahal kepada Muhammad itu kan istrinya banyak Bang, betul? Ya. Kalau istrinya banyak, otomatis banyak kebutuhan, betul? Betul. Iya. Tapi kalau saya gini Bang, Bang apa? Kalau Nabi Muhammad itu kan ibaratnya manusia ya seperti kita ya Bang. Sebentar, ini kayaknya saya ingat. Bang, betulkah Anda yang setuju dengan saya bahwa Muhammad itu adalah Tuhannya orang Islam? Iya, kan saya bilang udah pernah diskusi kita. Oh iya, ini saya udah ingat ini teman-teman. Iya, teman-teman. Jadi begini, hal yang paling fundamental antara Islam dan Kristen dalam berdebat itu adalah mengenai kenapa orang Kristen mentuhankan Yesus. Inilah yang diprotes oleh orang Islam. Siang, malam, pagi, sore, Idul Fitri, ganti lebaran ke lebaran, orang Islam selalu nanya itu. Kenapa kau tuhankan manusia? Kenapa kau menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Lalu setelah saya teliti, setelah saya telusuri, ini pertanyaan bagus nih dari orang Islam. Kenapa kok menuhankan Yesus yang manusia? Ternyata setelah saya pelajari, saya telusur, saya selidiki dengan seksama, ternyata orang Islam pun menjadikan Muhammad sebagai Tuhannya. Tapi orang Islam tidak sadar. Sekarang, Anda sebagai Muslim, Anda setuju nggak dengan statement saya bahwa umat Islam menjadikan Muhammad sebagai Tuhannya? Ya kalau untuk kebenaran sih memang kita tidak bisa terpungkiri, harusnya kebenaran itu ya tidak bisa dipungkiri gitu loh. Jawaban Anda absurd ini. Coba, setujukah Anda sebagai orang Islam bahwa orang Islam menjadikan Muhammad sebagai Tuhannya? Ya, setuju. Karena memang kenyataannya seperti itu, Bang. Iya, setuju. Cuman ini ya, Bang, yang saya ingin sampaikan kepada seluruh umat ini loh. Baik yang Kristen maupun yang Islam. Yang Kristen ini saya didik. Semua orang Kristen yang nonton Edis TV, gaungkan ini bersama. Bahwa umat Islam itu, kalau dipelajari Al-Qur'annya dengan sungguh-sungguh, hadisnya dengan sungguh-sungguh, adalah umat yang menjadikan Muhammad sebagai Tuhannya. Gitu loh. Iya kan, selama kemarin ya Bang ya, pembahasan tentang Nabi Muhammad, maksudnya itu ya memang Nabi juga kan manusia seperti kita Bang ya Bang. Iya. Jadi wajar lah dia berdosa gitu, wajar. Nah, cuman begini, bagaimana mungkin kita menjadikan dia sebagai Tuhan kita, sedangkan dia saja berbuat dosa, berbuat salah. Orang yang punya dosa, orang yang berbuat salah tidak pantas dijadikan sebagai panutan, sebagai junjungan. Tidak pantas dia dipakai Tuhan. Nah, ya itu yang dulu Bang yang disampaikan itu kan, yang kemarin itu yang kita berdiskusi bahwa umat Islam dan Kristen pun tidak tahu ajaran yang sesungguhnya, Bang. Ya, banyak gini, Bang. Karena 98% orang beragama itu hanya ikut-ikutan. Ya, betul. Gitu loh. Makanya yang 2% ini, seperti kita-kita ini, itu menghadapi yang 98%. Kita ini ngelawan arus. Gitu loh. Cuman yang 98% ini sudah nggak tahu, nggak pernah baca Quran, nggak pernah baca Bible, dikasih tahu, ngeyel. Ngeyel. Coba ditanya, pernahkah dalam seumur hidupmu membaca Bible sampai selesai? Coba tanya begitu. Iya. Banyak yang nggak pernah. Betul, Bang. Begitu juga yang Islam. Pernahkah kau baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas? Artinya, tidak pernah.
Lalu bagaimana mereka mau menggurui kita yang sudah membacanya berulang-ulang? Karena bang, Nabi Muhammad juga kan berbicara ana Muhammad bila mim, maksudnya kan itu ahad harusnya bang ya, kalau orang Islam mengerti gitu. Jadi bukan Muhammad yang itu loh gitu. Ya, itu nanti memang jatuh kepada paham-paham bahwa Muhammad itu adalah Allah itu sendiri, ya kan? Muhammad itu adalah wujud daripada Allah. Allah itu yang tidak terlihat, Muhammad itu yang terlihat, kan gitu. Itu makanya saya bilang, Bang, itu sebenarnya konsep-konsep di dalam kekristenan yang diambil atau diadopsi oleh orang-orang Islam. Gitu loh. Makanya sejatinya, Bang, ketika saya meneliti ajaran agama Islam, saya dapati bahwa Islam ini tiada lain tiada bukan adalah ajaran Kristen yang dimanipulasi. Jadi Mesiasnya bukan Yesus. Mesiasnya, juru selamatnya diganti jadi Muhammad. Gitu loh. Seperti itu. Padahal Muhammad sendiri di dalam Al-Quran atau di dalam hadis digambarkan sebagai orang yang banyak cacatnya. Dia banyak dosanya. Gitu loh. Ya karena kalau saya juga berpikir gini, secara logika ya Allah juga, Nabi Muhammad pun kan berbicara kalau dia manusia biasa seperti kita kan. Ya seharusnya wajar gitu loh, maksud saya gitu. Namanya manusia kan ya bang ya. Tapi abang sholat, Bang? Berdosa wajar ya. Abang sholat tapi? Kenapa bang? Sholat nggak? Ya saya sholatnya nggak yang 5 waktu itu bang. Nah, ini udah Islam yang memang dalam ini. Karena memang, makasih Bang Tobias. Karena memang di dalam Al-Quran tidak ada sholat, perintah sholat 5 waktu itu nggak ada. Coba saya tes dulu ya Bang ya, nanti biar enak nih. Biar enak. Coba kita kasih naik nih satu muslim. Ada Al-KTP. Silakan Al-KTP, nyalakan kamera Anda. Selamat malam. Selamat malam Al-KTP. Silakan nyalakan kamera dulu. Lagi di mana itu Bang? Stasiun? Saya di rumah, Bang. Lagi di puskesmas bang. Puskesmas? Malam-malam masih buka puskesmas? Masih bang. Ya, Al-KTP. Ya, Coba Al-KTP. Anda percaya nggak bahwa yang di atas ini seorang muslim? Bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Al-KTP, Anda percaya nggak bahwa Magiasa ini seorang muslim? Ya, kalau dari narasi saya nggak percaya karena saya belajar Islam, saya dari Katolik sampai saya mualaf. Oke. Coba kira-kira saya tes bacaannya ya. Coba Magiasa, coba Anda bacakan satu surat Al-Quran, kemudian dia suruh baca juga satu surat yang sama, coba. Ya mungkin potongan surat An-Nur ya bang. Silakan, surat An-Nur. Allahu nurus samawati wal ardi masalun nurihi kamiskatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun duriyyu yuqaddu min syajaratin mubarakah. Min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyati wala gharbiyah. Yakadu zaituha yudhi'u. Stop, jangan banyak-banyak, Bang. Jangan banyak-banyak, nanti Al-KTP meninggal. Sebentar. Oke, silakan. Al-KTP baca surat yang sama. Sebenarnya bukan itu yang penting, Mas Edi. Wah. Sebentar. Al-KTP tenang. Gini, tenang. Saya moderatornya, tenang. Tadi Anda memfitnah Al-Magiasa sebagai seorang yang bukan muslim, padahal dia dari lahir dia udah Islam. Sementara Anda mualaf balik Kristen balik Islam karena Anda takut dengan ancaman Zulkifli Abbas. Saya tahu. Anda takut. Tenang, Al-KTP, tenang. Saya bicara dulu, nanti Anda bicara. Tenang. Saya tahu. Dulu Anda masuk Islam. Kemudian Anda keluar lagi dari Islam. Lalu banyak ancaman-ancaman kepada Anda. Kamu mempermain-mainkan agama Islam ya. Lalu Anda dicari karena ketakutan, maka kamu masuk ke Islam lagi. Saya tahu itu. Tapi sebelum ke situ, coba ikuti apa yang dibacakan oleh Magiasa tadi. Silakan. Sebentar. Boleh saya bicara? Sebelum bicara, coba bacakan dari potongan surat An-Nur tadi. Islam itu diketahui Bang Edis ya. Contoh, asbabun nuzulnya surat apa turunnya surat itu baru pinter. Kalau ya, jadi begini Bang, saya mau sampaikan begini. Memang orang-orang Islam yang awam-awam begini, ya seperti itu Bang. Memang nanti waktu yang akan menjawab mereka. Tapi ya mau gimana lah, orang-orang yang awam-awam yang nggak tahu apa-apa ini, mereka ini lebih besar hawa nafsunya untuk berbicara ketimbang untuk belajar. Begitu Bang.
Ya mungkin gini bang ya, kan Islam itu kan sebetulnya itu ada bukan tingkatan ya, sebetulnya jalan tuh ya dari syariat terus ke torikoh ya kan, hakikat baru makrifat ya. Ya kalau saya itu bukan syariat beda bang, guru saya itu. Oke Itu lah. dari torikoh bang, Qadiriyah wa Naqsabandiyah gitu. Oke lah. Oke lah, terima kasih Bang. Intinya Anda setuju dengan saya bahwa umat Islam mempertuhankan Muhammad itu hal yang paling penting, dan orang-orang yang mendalam ilmunya akan mengatakan hal yang sama seperti yang Anda katakan. Setuju mereka dengan saya. Yang tidak setuju itu orang-orang yang kayak Al-KTP tadi awal-awal. Namanya saja udah KTP, Islam KTP. Oke? Begitu ya Bang ya? Oke bang, begitu bang ya. Oke, Ya, selamat Bang. malam Terima Bang kasih, Almas Yasa. Selamat malam, ya. Oke teman-teman, ada beberapa poin yang disampaikan oleh Iris TV kepada kita, tetapi bagaimana kalian itu mengartikannya lewat pengetahuan yang kalian ketahui. Nanti teman-teman, untuk mengkoreksi itu kebenaran fakta atau tidak apa yang disampaikan itu, kalian bisa belajar teman-teman di rumah dari data yang kalian punyai. Nanti kalau misalnya ada yang tidak sesuai, kalian bisa koreksi di kolom komentar. Itulah gunanya kita sama-sama bisa belajar. Teman-teman, apapun cerita dari dibalik keinginan seseorang untuk membuat kamu itu berpindah agama ataupun memeluk agama, itu tidak ada adilan teman-teman. Di Alkitab juga jelas tertulis bahwasanya bukan engkau yang memilih tetapi aku. Jadi, bagaimana teman-teman itu bisa mengimani sesuatu berdasarkan keyakinan dan berdasarkan, saya rasa perlu untuk belajar juga. Nah, seperti itu. Berikan komentar kalian teman-teman. Dan berikan juga like-nya. Bagi yang subscribe, terima kasih. Jangan lupa nyalakan juga loncengnya. Akhir kata saya ucapkan salam kasih dari terang dunia.